guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dengan NIM A210210006 dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi alat pembayaran tunai dan non-tunai. Kalian udah tahu belum apa itu alat pembayaran tunai dan non-tunai? Jangan lupa simak video berikut ini ya. Baik, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang alat pembayaran tunai dan non-tunai untuk siswa-siswi SMA jurusan IPS mata pelajaran ekonomi kelas 10. Materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu pengertian alat pembayaran, yang kedua fungsi uang, yang ketiga jenis uang, dan yang terakhir yaitu jenis-jenis alat pembayaran non-tunai. Sebelum kita masuki materi pengertian dari alat pembayaran tunai dan non-tunai, saya akan menjelaskan sedikit terkait sejarah uang. Awal mulanya, masyarakat belum mengenal apa itu uang. Dahulu, masyarakat lebih mengenal sistem barter. Sistem barter yaitu sistem pembayaran dengan cara tukar-menukar barang tanpa melibatkan uang di dalamnya. Seiring berkembangnya zaman, maka sejarah uang dimulai dengan adanya alternatif baru, yaitu logam. Logam dinilai lebih tahan lama, bernilai tinggi, serta mudah dibawa dibandingkan dengan sistem barter. Setelah logam, muncullah uang kertas yang dianggap lebih mudah dan efisien dibandingkan uang logam pada masa itu. Di Indonesia sendiri, lembaga negara yang berhak mencetak uang hanya Perum Peruri atau Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Hingga sekarang, Perum Peruri adalah lembaga BUMN satu-satunya yang dapat mencetak uang. Jadi, ada dua macam alat pembayaran, yaitu alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Selanjutnya yaitu pengertian dari alat pembayaran tunai dan non-tunai. Pengertian dari sistem atau alat pembayaran tunai yaitu menggunakan uang kartal atau uang dalam bentuk fisik berupa uang kertas dan uang logam, sedangkan sistem atau alat pembayaran non-tunai menggunakan alat pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit, bilet giro, cek, atau uang elektronik lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi uang. Ada beberapa macam fungsi uang. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah, uang sebagai alat pembayaran utang, uang sebagai alat penimbun kekayaan, uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan terakhir yaitu uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Kita bahas fungsi uang yang pertama, yaitu uang sebagai alat pembayaran yang sah. Fungsi turunan uang yang pertama adalah sebagai alat pembayaran atau means of payment. Uang digunakan masyarakat sebagai alat pembayaran untuk melakukan transaksi atau melunasi kewajiban. Contohnya, untuk membayar rekening listrik, tagihan telepon, membayar barang yang dibeli, membayar biaya sekolah, membayar pajak, utang, dan sebagainya. Fungsi yang kedua yaitu uang sebagai standar pembayaran utang. Uang dapat berfungsi sebagai standar untuk melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan secara kredit alias yang biasa kita dengar sebagai utang. Sebab uang dapat dinyatakan dengan unit-unit yang pasti menurut pedoman dan ukuran. Contohnya, lebih masuk akal meminjam uang 200 juta dan dicicil selama setahun daripada harus meminjam 1 ekor sapi. Fungsi yang ketiga yaitu uang sebagai alat menyimpan kekayaan. Uang berfungsi pula sebagai alat penyimpan atau penimbun kekayaan. Masyarakat dapat menyimpan uang sebagai salah satu bentuk kekayaan. Contohnya, orang yang menyimpan uang akan lebih cenderung menyisihkannya untuk ditabung. Tabungan uang ini disimpan untuk kebutuhan masa mendatang atau mengantisipasi pengeluaran tak terduga. Yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Uang dapat berfungsi sebagai alat pemindah kekayaan. Maksudnya, orang yang memiliki kekayaan dalam bentuk tertentu dapat memindahkannya dalam kekayaan bentuk lainnya melalui uang.
Contohnya saja, seseorang yang punya sebidang tanah dan ingin dipindahkan ke tempat lain, ia akan kesulitan untuk memindahkannya. Dengan uang, ia akan mudah memindahkan tanah itu dengan cara menjual tanahnya dengan ditukar oleh uang. Terus yang terakhir yaitu uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Uang yang beredar di masyarakat dapat mendorong daya beli. Peningkatan daya beli mendorong permintaan terhadap suatu barang di pasar. Tingginya permintaan dapat memicu produsen untuk memproduksi barang dan jasa. Siklus tersebut menunjukkan uang berfungsi sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu jenis uang. Jenis uang terbagi menjadi 3. Yang pertama, menurut bahan pembuatannya, menurut lembaga yang mengeluarkan, dan yang terakhir menurut nilainya. Menurut bahan pembuatannya, uang terbagi menjadi 2, yaitu uang logam dan uang kertas. Yang pertama yaitu uang logam. Apa sih itu uang logam? Uang logam adalah alat pembayaran yang memiliki nominal lebih kecil daripada uang kertas. Nominal uang logam biasanya mulai dari Rp100, Rp200, Rp500 hingga Rp1.000. Bahan dasar uang logam adalah aluminium, kuningan, ataupun nikel. Adapun kelebihan dari uang logam ini yaitu kuat dan tahan lama, sukar untuk dipalsukan, memudahkan transaksi dengan nominal kecil, kualitas bahan dasar dapat terkontrol, tidak mudah hilang, karena pasti akan berbunyi dan memiliki bobot lebih berat. Akan tetapi kekurangan yang dimiliki oleh uang logam ini yaitu tidak praktis, biaya produksi cenderung mahal, merepotkan saat membawa uang logam dalam jumlah banyak. Sedangkan uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Bisa juga diartikan bahwa uang kertas adalah alat bayar yang sah untuk jumlah yang lebih besar daripada uang logam, misalnya pecahan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, hingga 100.000. Jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan. Ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal di Indonesia terdiri atas uang logam dan uang kertas. Kelebihan dari uang kartal sendiri yaitu bentuknya kertas adalah desainnya yang unik dan mudah dibawa saat aktivitas sehari-hari, misalnya disimpan di saku pakaian ataupun di dompet. Namun, untuk kekurangan dari uang kartal sendiri yaitu penyimpanannya harus hati-hati, sebab uang kertas mungkin saja dapat rusak atau hilang. Bahkan tak jarang orang-orang secara tidak sengaja mencuci uang tersebut yang masih ada di saku pakaian. Uang giral. Uang giral biasa disebut yaitu uang simpanan di bank, yaitu dana yang disimpan pada koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek billet giro, atau perintah membayar. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak berwujud karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Kelebihan dari uang giral antara lain, yang pertama, penggunaannya praktis tanpa perlu membawa uang tunai, tingkat risiko kehilangan dan pencurian minim, keamanannya lebih terjamin, sebab pencarian dana membutuhkan proses validasi oleh pemiliknya, nominal transaksi tidak terbatas, dan mudah digunakan dalam transaksi berjumlah besar. Kekurangan dari uang giral sendiri yaitu kurang efektif dalam pembayaran transaksi berjumlah nominal kecil, tidak dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, hanya bisa dimanfaatkan sebagai alat transaksi tertentu saja. Dan terakhir, kekurangan dari uang giral yaitu proses pencairan dana cenderung rumit, sebab datang ke bank terlebih dahulu. Jenis uang yang terakhir yaitu menurut nilainya. Ada uang penuh dan juga uang tanda. Apa sih uang penuh tersebut?
Uang penuh tersebut yaitu uang yang memiliki nilai bahan dan nilai nominal yang sama. Nominal uang yang tertera sama dengan nilai bahan dan proses pembuatan uang ini. Yang kedua yaitu uang tanda. Uang tanda yaitu uang yang nilai bahan dan nominalnya berbeda. Misalnya untuk membuat uang 2000 biaya yang diperlukan yaitu 1000. Materi kita yang terakhir yaitu jenis-jenis alat pembayaran non-tunai. Jenis alat pembayaran non-tunai yang pertama yaitu cek. Cek adalah surat berharga yang tertera, tanggal, dan menyebutkan tempat penerbitnya. Cek merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik atau penerbit untuk membayar kepada pihak pemegang atau pembawanya. Lalu, pembayaran dilakukan oleh pembayar, yakni bank dari pihak penerbit atau penarik. Cek ada bermacam-macam seperti cek atas nama, cek atas tunjuk, cek mundur, ataupun cek kosong. Yang kedua yaitu billet giro. Billet giro yaitu surat berharga atau alat transaksi yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tidak tunai melalui pemindah bukuan ke rekening yang bersangkutan sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam billet giro. Yang ketiga yaitu nota debit. Nota debit merupakan suatu dokumen yang dibuat oleh pembeli kepada penjual sebagai pernyataan pengurangan utang atau mendebit. Sedangkan nota kredit merupakan dokumen yang digunakan sebagai bukti terjadinya piutang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan. Yang keempat yaitu kartu debit. Kartu debit yaitu suatu alat pembayaran yang umumnya terhubung langsung dengan rekening bank pemegang kartu. Dengan adanya kartu debit, pemegangnya dapat melakukan transaksi keuangan seperti pembelian barang dan jasa, penarikan uang tunai dari ATM, serta transaksi non-tunai lainnya. Yang terakhir yaitu kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan kepada pemegangnya untuk melakukan transaksi pembelian barang dan jasa serta penarikan uang dengan mekanisme kredit. Baik, sebelum saya menutup video pembelajaran pada hari ini, saya akan memberikan motivasi kepada kalian bahwa tidak ada batasan dalam belajar. Semakin rajin belajar, semakin banyak pengetahuan yang akan kamu miliki. Maka, janganlah kalian bermalas-malasan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Cukup sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.